Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di QS Garusibo. Oke, ini adalah kompresor mini yang kemarin rusak ya, atau mati total karena saklarnya terbakar. Kemungkinan ini dinamonya terbakar ya guys. Nanti kita lepas semuanya. Oke, kita buka bagian covernya dulu. Di sini sudah saya lepas kruknya. Nanti kita cek di bagian kabel ini menggunakan apometer, memastikan bahwa dinamonya rusak atau tidak. Seputar di mode home, kita lihat apakah ada pergerakan. Nah, ada pergerakan ya, di 27,69 ohm. 27,667. Kemungkinan besar ini ada yang putus ya, jadi dinamonya tidak terbakar atau tembaganya tidak terbakar semuanya. Sekarang saya pastikan lagi apakah dinamonya masih berputar atau tidak. Jadi saya menggunakan power supply 12 volt ya. Tidak ada pergerakan atau tidak ada percikan. Mati ya. Ini bolak-balik juga tetap tidak ada percikan api, tidak ada pergerakan. Oke, mau tidak mau kita buka dinamonya ya. Nah ini guys, sirip di bagian dua silindernya ini bukan aluminium guys, tapi plastik. Jadi tidak ada fungsinya ya, tidak bisa menyerap panas. Seharusnya ini aluminium untuk membuang panas dari gesekan silindernya ya.
Nah, ini terlihat ya, ada yang putus. Kita lepas dulu. Lihat guys, ternyata ada yang putus ya, satu. Nih. Dan ternyata ini kabelnya bukan tembaga murni guys, tapi aluminium. Dan lihat ya, putih. Jadi bukan tembaga guys. Pantes ya kalau dia mudah putus atau terbakar. Nah, di sini lilitan tembaganya nanti akan saya ganti dengan kawat tembaga murni ya. Sebenarnya eh, lilitannya ini masih bisa kita sambung ya tanpa melilit ulang. Cuma nanggung sekali ini lilitannya atau tembaganya bukan tembaga murni ya, tapi aluminium. Bisa dibedakan. Nah, nanti kita lilit ulang saja semuanya. Nah, di sini menggunakan dua kawat ya, kanan dan kiri, kawat A dan kawat B. Nanti dililit secara bergantian. Sekarang kita lepas dulu semua kawat tembaganya. Nah, ini pertemuannya ya, awal akhir dan awal akhir, kawat A dan kawat B. Apabila kalian kurang paham, bisa dipelajari dulu atau ditandai. Sebenarnya tadi kita sambung saja juga bisa ya, karena di sini tembaganya bukan tembaga murni, yaitu aluminium. Jadi nanggung ya apabila kita sambung, nanti pasti akan putus lagi atau terbakar ya. Jadi lebih baik saya ganti semua kawat lilitannya. Nah, ini sudah saya lepas semua lilitannya. Untuk komutator dan angkurnya ini terdiri dari 12 pin dan 12 led ya. Jadi sama. Untuk tembaganya kalian bagi dua dulu ya. Ya kira-kira cukup untuk satu dinamo ini. Sebelumnya kita crop dulu seperti biasa lapisan isolatornya. Kalian bisa memulainya di bagian pin mana saja ya, bebas. Nah, caranya seperti ini. Kita tarik lurus dulu. Kemudian kalian hitung 3 langkah ke kanan. Nah, sini kita masukkan ini kawat A ya. Kalian bisa tandai. Rapikan dulu. Kemudian lewati 2 langkah di posisi lurus seperti ini. 1, 2. Nah, di sini ya.
seperti ini. Jadi posisinya lurus ya. Kalian lilit hingga 13 lilitan atau bisa kurang ya. Dari 11 lilit hingga 14 lilit. Itu untuk tegangan 12 volt ya. Di sini saya akan lilit sebanyak 13 lilitan. Nah, setelah 13 lilitan, kalian kaitkan di sebelahnya ya, sebelah kirinya. Kemudian kita kerok dulu seperti biasa. Kita kaitkan. Kemudian kita hitung 3 langkah lagi seperti tadi, 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Kemudian untuk kawat pertama ini atau kawat A kita simpan dulu. Kita ganti ke kawat B. Di sini kita lilitkan saja di batang bawahnya atau di as bawahnya. Kita beri isolasi agar tidak mengganggu pada saat lilitan kawat B. Seperti ini. Kita lanjut ke kawat B ya, atau kawat 2. Nah, kita hitung kawat A pertama banyak 6 pin ya. Kita langkah 6 pin. Nah, nanti posisinya dia berseberangan seperti ini. Kaitkan, kita tarik garis lurus seperti tadi, kita langkah banyak 3 langkah. Nah, di sini ya. Kemudian ke belakang sama seperti tadi, yaitu 2 langkah.
dari posisi lurus ya. Kita hitung 2 langkah, 1, 2, ini ya. Nah, nanti posisinya sama sejajar seperti ini ya. Sejajar dengan kawat A. Kita gulung sama 13 lilitan. Setelah 13 lilitan, kita kaitkan lagi di sebelahnya. Ini ya, di sebelah kirinya. Kemudian kita kerok lagi. Kemudian kita hitung 3 langkah lagi dari posisi lurus. 1, 2, 3. Nah, di sini kita masukkan. Kemudian kawat A kita lepas ya. Kita bergantian. Kita sekarang lilit kawat A lagi. Kawat B kita simpan. Nah, kita lanjut kawat A. Nah, kita lilit sama ya, 13 lilitan. Kita hitung ke belakang 2 langkah. Nah, di sini ya. Dari posisi lurus 2 langkah sama seperti yang awal ya. Udah 13. Kita kaitkan lagi di sebelah kirinya ya. Nah, ini di sebelah kirinya. Kaitkan. Keroknya kurang panjang ya. Saya kerok lagi. Kita luruskan, kita langkah sebanyak 3 langkah lagi di sini. Saya rapikan dulu ya, agar tidak terlalu melambung ke bawah atau ke atas.
Nah, kawat A kita simpan, kita kembali ke kawat B. Kawat B kita lepas, kawat A kita simpan. Jadi terus ya, saling bergantian hingga nanti eh, kawat awal ketemu kawat akhir. Nah, di sini kita langkah 2 ya, seperti tadi sama. Langkah 2 dari posisi lurus ya. Kita lilit lagi sebanyak 13 lilit. Setelah 13 kita kaitkan lagi di sebelah kirinya. Nah, di sini ya. Kita kerok lagi lapisan enamelnya atau isolatornya. Kita ambil lurus lagi, kemudian kita langkah 3 langkah. 2, 3. Kemudian kita beralih ke kawat berikutnya. Ini kita simpan. Terus kalian lakukan seperti itu ya, secara bergantian hingga slide-nya penuh dan nanti kawat awal dan akhir dia saling bertemu ya, dan kemudian akan kita gabung. Nah, ini sudah saya lilit semuanya hingga penuh ya. Jadi semua pinnya terisi dan nanti posisinya kawat A awal ketemu dengan kawat B akhir. Dan B awal ketemu dengan A akhir. Jadi digabung ya. A awal digabung dengan B akhir dan B awal digabung dengan A akhir. Kemudian bila perlu kalian solder ya, agar pada sambungannya ini tidak mudah lepas ketika dinamo berputar.
Nah, dua sambungan ini dia saling berseberangan lurus ya. Sekarang kita cek apakah ada yang short atau ada kebocoran. Kita gunakan di mode buzzer. Nanti apabila ada yang short atau bocor atau kebocoran, dia akan berbunyi ya. Oke, aman ya, tidak ada yang konslet atau bocor. Sip, mantap. Kemudian agar lebih aman, kita lem atau kita sirlak menggunakan resin. Sini saya menggunakan sirlak ya. Tujuannya agar nanti ketika dinamo berputar, si tembaga atau lilitan tidak lepas ya, dan mencegah agar tidak cepat terjadi kebocoran atau konslet. Nah, guys, ini sudah saya solder ya di bagian kedua sambungannya. Ini silaknya sudah kering ya. Sekarang kita masukkan, nanti kita tes dulu sebelum kita rakit semuanya.
Nah, ini adalah saklar center ya. Nanti kita gabungkan negatif dari dinamo ke kabel dari aki. Nanti kita solderkan di pin saklar lampu senternya. Nah, untuk positif senternya kita gabung dengan kabel dari aki ya. Kemudian untuk kabel dari dinamo kita solder di pin atau saklar kompresornya. Nah, berhubung saya tidak menggunakan saklar ya, karena saklarnya tidak ada, jadi kita gabung semuanya dari dinamo, kita gabung langsung semua dengan positif center dan kabel dari aki atau kabel yang menuju aki ya. Sekarang kita coba dulu, kita tes apakah pemasangannya sudah benar. Perhatikan manometernya, ditutup ada pergerakannya, ada tekanan, berarti normal, pemasangan sudah benar. Sekarang kita rapikan semuanya. Oke, sekarang kita tes memompa ban sepeda motor. Nah, ini tidak saya beri saklar ya, saya jumper langsung semuanya. Perhatikan jarum manometernya menandakan 0, menandakan tidak ada tekanan angin dari ban. Kabelnya kita hubungkan ke aki atau power supply. Nah, di sini saya menggunakan power supply 12 volt 20 ampere. Kalian bisa hubungkan langsung ke aki motornya ya, atau ke aki mobilnya. Nah, apabila kalian menggunakan aki, kalian menggunakan adapter lagi seperti ini. Kalian hubungkan, dan jepit buayanya tinggal kalian jepitkan ke aki atau ke power supply.
Perhatikan titik jarumnya mulai naik, menandakan ban sedang mengisi ya. Nah, di sini sekalian kita bisa mengetahui tekanan angin ban kita ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Semuanya sudah berfungsi dengan baik. Untuk pengisiannya juga cepat ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mantap.